Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Najwa Ainun Rangkuti dengan NIM 22017080. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan. Dengan materi yang pertama, teori strukturalisme, yang kedua teori formalisme, yang ketiga teori strukturalisme genetik, dan yang keempat contoh analisis karya sastra. 1. Teori strukturalisme. Teori strukturalisme merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur-unsur teks secara berdiri sendiri tidaklah penting. Unsur-unsur itu hanya memperoleh artinya di dalam relasi, baik relasi asosiasi ataupun relasi oposisi. Tujuan strukturalisme adalah mencari struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah, objektif, ketat, dan berjarak. Kelebihan dan kekurangan teori strukturalisme. Kelebihan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Sedangkan kekurangan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya akan terbatas. Pendekatan teori strukturalisme. Pendekatan struktural ini memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang, realitas maupun pembaca. Dalam penerapannya, pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading, atau mengkaji tanpa melihat pengarang dan hubungan dengan realitasnya. Analisis terfokus pada unsur intrinsik karya sastra. Dalam hal ini, setiap unsur dianalisis dalam hubungannya dengan unsur yang lain. 2. Teori formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma Latin yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, meliputi ritma, rima, akustik atau bunyi, aliterasi, asonasi, dan sebagainya. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya, sehingga sastra dapat berdiri sendiri otonom sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan. Ruang lingkup teori formalisme meliputi karya sastra itu sendiri serta unsur intrinsik yang membangunnya. Ruang lingkup tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan literature devise untuk mengetahui plot atau alurnya. Dalam hal ini, menganalisa komponen-komponen linguistik yang tersedia di dalam bahasa, fonetik, morfem, sintaksis, maupun semantik. Begitupun halnya dengan ritma, rima, mantra, akustik atau bunyi, aliterasi, asonasi, dan sebagainya. Sepanjang hal itu ada dalam karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan artistik, yang merupakan sebuah cita rasa sebuah karya sastra. Konsep teori formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Formalisme Rusia. Lahirnya formalisme Rusia bermula dari munculnya gerakan futurisme, yaitu gerakan yang memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Aliran formalisme Rusia hidup di antara tahun 1915 sampai 1930. Gagasan pertama mengenai defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi merupakan teknik untuk membuat teks menjadi aneh dan asing. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Gagasan kedua mengenai teori naratif kaum formalis Rusia, memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah
bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Gagasan ketiga mengenai analisis motif secara sangat umum. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu dan atau sejumlah karya. Gagasan yang terakhir mengenai fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. 3. Strukturalisme genetik. Struktural genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan, stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Atas dasar kondisi itulah, dengan tetap berlandaskan pada teori strukturalisme, muncul suatu teori strukturalisme genetik. Sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Yang kedua, subjek kolektif. Yang ketiga, strukturasi. Yang keempat, pandangan dunia. Yang kelima, pemahaman. Dan yang keenam, penjelasan. Yang terakhir, contoh analisis karya sastra struktural genetik. Analisis cerpen pelajar mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Unsur-unsur intrinsik cerpen pelajar mengarang. Yang pertama, tema. Cerpen pelajaran mengarang bertemakan kehidupan sosial yang dialami oleh satu keluarga, yang dimana seorang ibunya itu bekerja sebagai pelacur dan anaknya yang baru duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, alur atau plot. Alur dalam cerpen pelajar mengarang menggunakan alur campuran di mana terdapat alur maju progresif dan alur mundur regresif di dalam cerita. Tetapi lebih dominan menggunakan alur mundur karena dalam cerita Sandra, si tokoh utama selalu membayangkan mengenai judul-judul yang diberikan oleh ibu guru Tati untuk mengarang, namun selalu saja tidak sesuai dengan kehidupan yang dialami Sandra. 3. Latar atau setting. A. Latar tempat. Di kelas, di rumah, di hotel, di plaza, di ruang depan, dan di tempat tidur. B. Latar waktu, malam, hari Minggu. 4. Tokoh dan penokohan. A. Sandra merupakan tokoh utama dalam cerpen pelajaran mengarang. Ia terlahir sebagai anak seorang pelacur. Penokohannya anak yang berumur 10 tahun, karakternya lugu, penurut, sensitif, dan patuh. B. Ibu guru Tati. Guru bahasa Indonesia Sandra, dialah yang membuat Sandra menjadi membenci pelajaran mengarang karena judul yang diberikannya membuat Sandra kembali mengingat kehidupan yang dialaminya. Karakternya merupakan sosok seseorang yang terlalu cepat dalam mengambil keputusan. C. Marti atau Ibu Sandra. Ibu dari Sandra dan juga seorang pelacur yang berwajah cantik, bermata kuyu, dan terlihat pucat karena sering mabuk-mabukan dan merokok. Karakternya seseorang yang penyayang pada anaknya, pemarah, dan juga sangat menutup diri terhadap pengalaman pahit yang dialaminya. D. Mami, yang dianggap Sandra sebagai neneknya. Seorang germo yang selalu berdandan agar terlihat cantik dan mempunyai karakter yang kasar dan menyebalkan. 5. Sudut pandang. Dalam cerpen pelajaran mengarang, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, karena dalam cerpen tersebut penulis menceritakan Sandra dan menggunakan kata ganti orang ketiga. 6. Gaya bahasa. A. Hiperbola. Sebagaimana kutipan, anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Kutipan di atas menunjukkan gaya bahasa hiperbola atau melebih-lebihkan, menggambarkan bahwa anak-anak menulis dengan serius. B. Sarkasme. Sebagaimana kutipan, tentu saja punya anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalau jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas? Belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa, baik kucing dengan papa. Dari kutipan di atas terdapat frasa yang menunjukkan kekasaran, seperti anak setan dan tai kucing. Meskipun gaya bahasa yang digunakan bersifat hiperbola dan sarkasme, namun mayoritas gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan gagasan dan ide pengarang bersifat lugas dan jelas, sehingga semua yang membaca dapat memahami isi cerita tersebut. 7. Amanat. Cerpen ini memberikan pesan atau amanat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pembaca. Setelah membaca cerpen pelajaran mengarang ini, maka amanat yang bisa dijadikan pelajaran yaitu jika kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Kita harus memikirkan perasaan anak, kesejahteraan anak, dan kebahagiaan anak. Dan bahkan jika kita adalah seorang yang tidak baik dan berada dalam dunia yang hitam, tapi tetaplah menjaga sikap yang baik terhadap orang lain, apalagi terhadap anak.
Baik, itulah presentasi dari saya. Atas kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.